Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tidak lupa untuk bahagia. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua, masih membahas tentang kompetensi dasar 1, yaitu menganalisis ruang lingkup, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang ruang lingkup dan karakteristik tanaman sayuran. Sekarang kita coba bahas tentang persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Di sini kenapa persyaratan tumbuh harus kita pelajari dalam sistem budidaya tanaman supaya kita lebih mengenal lagi kondisi atau mengenal lagi kemauan tanaman terhadap kondisi yang diinginkan supaya pertumbuhannya optimal. Setelah kalian menyimak, mendengarkan, mengamati tentang persyaratan tumbuh tanaman, kalian diharapkan nanti mampu memahami, menerapkan persyaratan tumbuh tanaman. Ya. Jadi kalian tidak hanya mampu memahami saja, tetapi diharapkan mengimplementasikannya atau menerapkannya pada sistem budidaya tanaman supaya kalau kalian mau menanam suatu tanaman itu akan optimal pertumbuhannya. Baiklah, kita mulai aja pembahasan tentang persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Ya. Untuk dapat berproduksi optimal sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa syarat pertumbuhan yang harus kita pahami dan dipenuhi. Yaitu syarat tumbuh tanaman. Bisa kita bagi menjadi dua, yaitu tanah dan iklim. Yang pertama adalah tanah dan air atau biasa disebut dengan faktor edafik. Di sini tanah didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi menurut Kemas Alif Hanafiya yang berfungsi secara. Jadi di sini tanah itu merupakan lapisan permukaan bumi. Karena sebenarnya kalau tanah itu adalah hanya salah satu media tumbuh bagi tanaman. Fungsinya bisa dibagi menjadi 3, yaitu berfungsi secara fisik. Ya. Di sini fungsi secara fisik itu apa saja? Fungsi secara fisik itu adalah tanah itu sebagai tempat tumbuh berkembangnya perakaran. Makanya kenapa dalam sistem budidaya tanaman, pengolahan tanah itu memegang peranan penting untuk proses pertumbuhannya. Karena di sini sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Kemudian yang kedua, yaitu penopang tegak tumbuhnya tanaman. Jadi tanaman bisa tegak tumbuh itu karena ada media tanah. Kemudian yang ketiga adalah penyuplai kebutuhan air dan udara. Jadi di sini di dalam tanah itu ada air tanah. Ya, mungkin di kelas 10 kalian sudah mempelajari beberapa jenis air tanah dan air tanah apa yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua adalah fungsi secara kimia. Tanah berfungsi secara kimia yaitu berkaitan dengan unsur hara. Karena tanah merupakan gudang dan penyuplai hara atau nutrisi baik senyawa organik ataupun senyawa anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial lainnya seperti misalkan unsur mikro ya itu adalah misalnya unsur esensial lainnya. Jadi di sini berfungsi secara kimia tanah itu adalah sebagai penyuplai unsur hara baik organik ataupun anorganik ya, meliputi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kemudian yang ketiga adalah faktor biologis. Ya, fungsi tanah sebagai faktor biologis tentu saja kaitannya dengan mikroorganisme ya. Di sini perannya atau fungsinya adalah sebagai habitat biota atau organisme yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut ya. Jadi di sini sebagai habitat atau sebagai tempat
tumbuhnya organisme yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut, ya, atau zat-zat adaptif pada tanah yang lainnya. Jadi ulangi lagi, tanah itu mempunyai 3 fungsi fisik, fungsi kimia, dan fungsi biologis. Kalau fungsi fisik kaitannya dengan pertumbuhan perakaran, tegak tumbuhnya, dan ketersediaan air. Kalau kimiawi itu hubungannya dengan ketersediaan unsur hara. Secara biologis adalah keberadaan dari organisme atau mikroorganisme yang bermanfaat untuk pertumbuhan. Sekarang kita lanjutkan ke tanah mineral yang dapat berfungsi sebagai media tumbuh ideal secara material tersusun oleh 4 komponen. Jadi kalau kita mau melakukan budidaya tanaman, itu tanahnya, ya, tanah mineralnya itu harus diperhatikan 4 komponen ini untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. 4 komponen tersebut yaitu di sini ada 4 dibagi 4, yang satu 45%, 5%, 25%, dan 25%. Kita lihat air dan udara itu di dalam media tanah, ya, tanah mineral itu yang ideal itu harus ada imbang, 25% udara, kemudian 25% air. Kemudian mineralnya berapa? Mineralnya tadi 45% dan 5% humus, atau di sini bahan organiknya. Jadi tadi 45% mineral itu kaitannya tadi dengan unsur hara anorganik, ya. Ini banyak di sini, sedangkan unsur hara organiknya ini ada di humus. Bagaimana kalau misalkan media tanah ini komposisinya tidak seperti ini? Misalkan di sini udaranya atau airnya sedikit, ya. Di sini airnya sedikit, tetap udaranya yang banyak, maka media ini akan kekurangan air. Dampaknya apa pada tanaman? Tentu saja dampaknya pada mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi kita berusaha untuk menyiapkan media tanam seperti tanah atau lahan itu mendekati komposisi seperti ini. Kemudian tentang derajat keasaman tanah atau biasa disebut dengan pH tanah. pH tanah sangat penting kita perhatikan karena kaitannya dengan penyerapan unsur hara. Sini derajat keasaman tanah merupakan faktor yang penting yang harus dipahami sebelum melakukan budidaya, karena tadi pH ini akan mempengaruhi keterserapan unsur hara untuk pertumbuhan tanaman. Misalkan saja pH rendah, itu mungkin ada beberapa unsur yang tidak bisa diserap tanaman, atau bahkan ada beberapa unsur yang sifatnya racun bagi pertumbuhan tanaman. Di sini ada 3 alasan pH tanah sangat penting untuk diketahui. Yang pertama adalah menentukan mudah tidaknya unsur hara diserap oleh tanaman, yaitu unsur hara akan bisa diserap oleh tanaman dengan baik kalau pH-nya kisaran 6-7 atau pH netral. Tapi kalau pH-nya kurang dari 6 atau lebih dari 7, itu ada beberapa unsur hara yang tidak bisa diserap tanaman, bahkan bisa meracuni tanaman. Yang kedua, menunjukkan keberadaan unsur-unsur yang bersifat racun bagi tanaman. Tadi saya sebutkan, kalau misalkan kondisi pH-nya rendah atau asam, itu unsur apa saja yang bersifat racun bagi tanaman. Kalau misalkan pH-nya terlalu tinggi atau basa, unsur mana saja yang bersifat racun bagi tanaman. Jadi kita bisa menduga kalau misalkan pH-nya rendah atau tinggi, berarti unsur apa saja yang bersifat racun bagi tanaman. Kemudian yang ketiga adalah sangat mempengaruhi perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. Mikroorganisme itu biasanya bisa tumbuh dengan baik itu pada kisaran pH 5,5 sampai 7.
Jadi bisa saja mungkin kalau misalkan pH-nya terlalu rendah atau pH-nya terlalu tinggi, mikroorganismenya akan tumbuh tidak optimal, sehingga akan mengganggu proses atau fungsinya dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman. Kita teruskan di sini, bagaimana caranya kalau misalkan pH-nya itu tidak normal, bisa misalkan pH-nya asam atau pH-nya basa. Kasus di Indonesia itu kebanyakan adalah pH-nya adalah pH asam atau di bawah 6 atau di bawah 5,5. Di sini untuk menaikkan pH tanah harus kita beri kapur. Tapi kapurnya di sini bukan kapur sembarangan, seperti misalkan kapur bangunan itu tidak bisa. Kita harus menggunakan kapur dolomit atau calmak, yaitu CaCO3, MgCO3, atau kalsit atau kaptan di sini CaCO3. Jadi biasanya kita menyebutkannya adalah kaptan, kapur pertanian. Kemudian di sini dosisnya, kalau misalkan terjadi kekurangan atau pH-nya rendah. Ya, kalau misalnya kita mengukur tanah dengan pH kurang dari 4, ya, ini paling asam biasanya. Maka kebutuhan kapurnya juga atau kebutuhan kaptannya, kebutuhan dolomitnya itu akan sangat tinggi, 10 sampai 2,4 ton per hektar. Kalau misalkan di sini 5,4, ini kan mendekati normal ya, tapi masih dikatakan asam. Di sini sudah menurun kebutuhan kaptan atau dolomitnya, yaitu 3,6 ton per hektar. Apalagi kalau misalkan sudah mendekati normal 6,1 sampai 6,4, ini agak asam. Jadi kaptannya hanya 0,75 ton per hektar. Jadi bisa disimpulkan semakin asam tanah, semakin keasaman tanah rendah, ya, atau tanah semakin asam, maka kebutuhan kapur itu akan semakin tinggi. Kemudian struktur tanah. Di sini seperti kita ketahui, salah satu sifat fisik tanah yang paling berpengaruh pada pertumbuhan tanaman adalah struktur tanah. Jadi struktur tanah itu adalah penyusunan partikel-partikel tanah primer seperti pasir, debu, dan liat membentuk agregat yang satu agregat dengan lainnya dibatasi bidang belah alami yang lemah. Jadi di sini pembatasnya itu sangat-sangat lemah, sangat-sangat tipis. Ini ada beberapa contoh tipe struktur tanah: granul, remah, lempung, gumpal, gumpal bersudut, prisma, kolumner. Yang biasa kita dengar itu adalah granul, remah, dan gumpal, ya, lemah dengan gumpal. Untuk pertumbuhan yang baik biasanya strukturnya adalah struktur granul dengan struktur remah. Yang kita ke faktor kedua, kalau tadi faktor edafik, tanah dan air, sekarang persyaratan tumbuh yang kedua yaitu faktor unsur iklim. Di sini nanti akan banyak unsur iklim yang ada, tetapi hanya beberapa saja yang paling penting untuk pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah radiasi matahari, kemudian suhu, kemudian kelembaban. Berikutnya adalah tekanan udara, jadi tekanan udaranya berapa, kemudian di sini awan, presipitasi, udara dengan evaporasi, kemudian dengan angin. Mungkin nanti yang akan kita bahas lebih adalah cahaya matahari, suhu, kelembaban, dengan presipitasi yang sangat-sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan tanaman. Berikutnya kita bahas satu persatu, yaitu radiasi matahari. Di sini untuk radiasi matahari, pengaruh cahaya, temperatur, keadaan udara, dan kelembaban udara pada tanaman. Ya, ini sangat pengaruhnya bagaimana? Yang pertama, radiasi matahari tadi, ya, cahaya matahari. Seperti kita ketahui, cahaya matahari adalah merupakan sumber energi bagi bumi. Ya, jadi sumber utama energi bagi bumi adalah cahaya matahari. Si cahaya matahari akan dirubah menjadi energi matahari. Ya. Energi matahari akan dirubah menjadi suhu udara. Suhu udara ini akan
mempengaruhi dari sifat tanaman dan hewan. Jadi kita akan singgung sifat tanaman saja ya, karena kita tidak membahas hewan. Walaupun di sini kalau di budidaya itu tidak lepas dari hewan, dan nanti tentang OPT itu adalah tentang hewan. Sifat tanaman, suhu udara ada dalam pengelompokan tanaman itu ada tanaman dataran tinggi dan tanaman dataran rendah. Tanaman iklim tropis, ada tanaman iklim subtropis. Ini kaitannya kan dengan suhu udara. Kalau tanaman dataran tinggi itu umumnya adalah suhu udaranya rendah. Ini sifatnya akan berbeda, tanaman yang tumbuh di suhu udara yang tinggi dengan tanaman yang di suhu udara rendah. Contoh sajalah ya, sifat tanaman mangga. Mangga itu pada suhu udara yang tinggi, contoh di Indramayu ya. Tetapi kentang itu sifatnya tidak akan mungkin akan susah tumbuh di daerah Indramayu yang suhunya sangat tinggi. Jadi akan mempengaruhi sifat tanaman dan juga sifat hewan. Kemudian cahaya matahari juga, kalau dalam proses pertumbuhan tanaman itu sangat berpengaruh dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis tidak akan berlangsung kalau tidak ada cahaya matahari. Ini mungkin sudah dibahas lah di kelas 1 ya, di dasar-dasar budidaya tanaman, atau bahkan di SMP kalian sudah dapat bagaimana proses fotosintesis, peran proses fotosintesis atau fungsi fotosintesis bagi pertumbuhan tanaman itu seperti apa. Kalau tidak terjadi proses fotosintesis, apa yang akan terjadi pada pertumbuhan tanaman, mungkin sudah kalian pahami ya, atau sudah pernah kalian pelajari. Di sini komponennya adalah CO2, H2O akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Dan harus ada klorofil dengan cahaya matahari. Masih tentang cahaya matahari atau radiasi matahari. Di sini 3 faktor yang penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dilihat dari radiasi matahari. Ya, ada 3, nanti ada intensitas cahaya, ada fotoperiodisitas, ada kualitas cahaya. Yang pertama adalah intensitas cahaya. Ini berkaitan dengan keadaan di mana cahaya berada dalam jumlah yang memungkinkan tanaman untuk berfotosintesis. Jadi makanya kalau misalkan intensitas cahayanya rendah, itu mungkin proses fotosintesisnya juga akan rendah. Intensitas cahaya matahari yang tinggi itu akan berpeluang untuk proses fotosintesis yang sangat tinggi. Kemudian di sini pengaruh intensitas cahaya ini akan berpengaruh pada penggolongan tanaman. Di sini ada tanaman yang menghendaki intensitas cahaya matahari rendah perlu dinaungi, jadi tidak tahan terhadap terik cahaya matahari. Contoh misalkan anggrek, anthurium, dan temu-temuan. Atau anggrek, kalau kita menanam anggrek itu harus ada atapnya, harus ada naungannya seperti dengan paranet, anthurium. Di sini atau contohnya adalah gelombang cinta. Kemudian temu-temuan, temu lawak, temu ireng, temu kunyit, kemudian itu biasanya tanaman-tanaman ini ditanam pada di samping tanaman yang tinggi sehingga bisa ternaungi. Kemudian tanaman yang menghendaki intensitas matahari sedang atau tanaman setengah bernaungan. Ya, misalkan kalau pada kopi atau temuan. Kemudian yang ketiga adalah tanaman yang menghendaki intensitas matahari tinggi, tanaman cahaya penuh. Jadi di sini kalau kita menanam jagung, kalau sayurannya itu adalah sawi, menanam apalagi ya, menanam bayam, itu intensitas mataharinya harus tinggi sehingga tidak perlu dinaungi ya, jadi karena memerlukan cahaya matahari yang banyak. Kemudian yang keempat adalah tanaman yang tumbuh dengan baik pada kondisi intensitas cahaya matahari yang atau tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya intensitas cahaya matahari. Ya, itu akan tumbuh dalam kondisi apapun, maupun intensitas cahaya rendah atau intensitas cahaya sedang, atau cahaya tinggi, itu akan tumbuh optimal. Contoh adalah sawi, ya, sawi, pekcoy, kemudian golongan brassica, ya, golongan sayuran ini kebanyakan pada posisi yang keempat.
Kita lanjutkan ke kedua, kualitas cahaya. Di sini merujuk pada komposisi panjang gelombang yang dapat mempengaruhi tanaman untuk melangsungkan metabolisme, terutama fotosintesis. Ini kita ketahui cahaya itu karena sangat berpengaruh pada fotosintesis, baik intensitas, kualitas, atau maupun nanti fotoperiodisitas, itu akan hubungannya akan dengan fotosintesis. Di sini gelombang cahaya, kalau kualitas cahaya itu akan panjang gelombang. Jadi kalau di tanaman itu panjang gelombang berapa yang bisa membuat tanaman optimal pertumbuhannya, ya, karena panjang gelombang itu macam-macam, mungkin nanti kalian bisa pelajari di fisika. Di sini kualitas cahaya itu ada cahaya merah, kemudian ada cahaya merah jauh, ya. Di antaranya berpengaruh terhadap peningkatan perkecambahan. Jadi akan mempengaruhi kualitas cahaya itu perkecambahannya seperti apa, kemudian pertumbuhan kecambah pada sejumlah tanaman. Yang ketiga adalah pembentukan primordia bunga pada tanaman hari panjang. Contoh misal kalau tanaman sayuran itu nggak ada biasanya adalah tanaman dengan hari normal, ya, bukan hari panjang ataupun hari pendek. Yang contoh misalkan pada hari panjang itu adalah krisan, pembentukan primordia bunganya, sehingga nanti perlu bantuan untuk penambahan cahaya. Dan yang ketiga adalah fotoperiodisitas. Fotoperiodisitas itu adalah lama waktu memicu terjadinya fotosintesis. Jadi tanaman itu akan bisa melakukan fotosintesis kalau fotoperiodisitasnya berapa gitu. Ya, jadi fotoperiodisitasnya berapa di sini? Fotoperiodisitas itu biasanya nanti kaitannya dengan tanaman panjang hari, ya, gitu. Karena misalkan pengaruh cahaya terhadap perkembangan tanaman seringkali berkaitan erat dengan lama periode cahaya dan periode gelap, atau periode terang dengan periode gelap yang disebut tadi fotoperiodisitas. Makanya di sini berpengaruh tanaman digolongkan menjadi. Jadi ini bisa sebagai dasar untuk menggolongkan tanaman. Yang pertama adalah tanaman hari panjang. Tanaman hari panjang adalah tanaman yang menghendaki periode cahaya lebih panjang 14-16 jam per hari daripada periode gelap. Di Indonesia, tanaman hari panjang itu jarang karena Indonesia itu periode terangnya itu kisaran 8-12 jam, tidak sampai 14-16 jam. Ini mungkin di iklim subtropis, ya, ada tanaman hari panjang. Kemudian yang kedua adalah tanaman hari pendek, tanaman yang menghendaki lama cahaya lebih pendek. Jadi akan terjadi fotosintesis kalau pencahayaannya kisaran 8-10 jam per hari. Ini ada dimungkinkan di Indonesia, ya, kisaran Indonesia kan antara 8-12 jam. Kemudian ketiga, tanaman hari netral, tanaman yang pertumbuhannya itu tidak dipengaruhi oleh panjang hari. Mau disinari lebih panjang, mau disinari lebih pendek, pertumbuhannya tetap akan optimal. Ya, ini di Indonesia itu adalah kemungkinannya adalah ini dengan yang ini. Kalau yang ini jarang sekali ada di Indonesia karena ini penyinarannya adalah 14-16. Kemudian suhu, kita ke suhu. Suhu itu apa? Suhu adalah derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan skala yang tertentu, ya, dengan menggunakan berbagai tipe termometer. Kan satuan suhu adalah derajat, ya, kalau di Indonesia menggunakannya adalah derajat Celcius, kalau di dunia itu bisa Fahrenheit, bisa Rehat. Ya. Renmur, bukan Rehat, ya, Fahrenheit atau Renmur. Lalu kita lihat suhu. Ya. Tanaman akan baik pertumbuhannya kalau suhunya suhu optimal, kisaran 4,5 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Bagaimana kalau misalkan suhunya di bawah 4,5 derajat Celcius atau di atas 36 derajat Celcius? Coba kita lihat. Di sini kalau suhunya di bawah optimum, yang terjadi adalah seperti ini.
energi yang tersedia untuk penggabungan CO2 dan H2O menjadi sangat rendah sehingga pembentukan karbohidrat menjadi tertekan. Dalam arti proses fotosintesisnya akan tertekan. Kalau proses fotosintesisnya tertekan, otomatis produksi karbohidrat rendah. Kalau produksi karbohidrat rendah, maka akan berdampak pada pertumbuhan tanaman. Kalau pertumbuhan tanamannya terganggu, maka akan terjadi penurunan hasil panen. Jadi pertumbuhannya tidak optimal. Bagaimana kalau misalkan suhunya di atas optimal, apa yang terjadi? Kalau suhunya di atas optimal, maka yang akan terjadi adalah berkurangnya kadar klorofil. Kenapa kadar klorofilnya berkurang? Karena tadi suhunya sangat tinggi, jadi bisa merusak sel-sel klorofil. Laju transpirasi tidak seimbang dengan laju absorpsi air. Artinya, penguapan air tidak seimbang dengan penyerapan air, sehingga nanti akan terjadi penurunan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga di sini adalah tidak aktifnya beberapa enzim yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi diusahakan suhunya adalah suhu optimal. Kalau di Indonesia itu udah masuk ya kisaran ini. Kisaran kalau di Indonesia kan 20-an lah, 20 ke atas sampai 36 ya, 38 derajat Celcius. Kemudian kita lanjutkan ke kelembaban udara. Di sini. Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara, karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Indonesia itu termasuk kelembabannya sangat tinggi, sehingga kita sering sekali merasa sumuk ya, atau merasa ongkob seperti itu. Di sini kelembaban udara juga dibagi menjadi kelembaban relatif dengan kelembaban absolut. Apa bedanya kelembaban relatif dengan kelembaban absolut? Kalau kelembaban relatif yaitu perbandingan jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah maksimum uap air yang dikandung pada suhu dan tekanan tertentu. Dalam arti misalkan pada suhu 38 derajat Celcius, uap air yang terkandungnya adalah 50. Sedangkan jumlah uap air yang ada di udara itu adalah 40. Maka kelembaban relatifnya 40 per 50. Beda lagi kalau misalkan suhunya 30, mungkin saja uap air yang terkandungnya itu hanya 40, sedangkan jumlah uap air yang ada di udara misalkan 20. Jadi perbandingannya 20 sampai 20 berbanding 40. Kalau kelembaban absolut atau mutlak itu banyaknya uap air dalam gram pada 1 meter kubik. Dalam arti jadi di sini pembaginya itu tetap. Uap air di dalam uap air di udaranya berapapun akan dibaginya seperti ini. Contoh misalkan dalam 1 meter kubik itu ada 50, sedangkan di udaranya ada 40, maka perbandingannya 40 per 50. Uap air di udaranya ada 30, tetap di sini kalau 1 meter kubik tadi 50, berarti 30 per 50. Jadi bedanya kalau kelembaban relatif itu pembaginya akan berubah-ubah. Tapi kalau kelembaban absolut pembaginya itu tetap. Ya, kita menggunakan ukuran yang tetap 1 meter kubik. Kelembaban optimum untuk pertumbuhan biasanya berkisar 70 sampai 80%. Kemudian angin. Di sini angin itu pengaruhnya banyak sekali kalau di dalam iklim ya, kalau dalam iklim. Tapi kalau di dalam pertumbuhan tanaman itu hanya dua, yaitu penyerbukan dengan penyebaran mikroorganisme, baik mikroorganisme positif ataupun mikroorganisme negatif. Kalau penyerbukan jelaslah, penyerbukan itu sangat dibantu oleh angin. Nanti kalau di sini peranannya itu pada OPT, organisme pengganggu tanaman. Ya, makanya nanti ada dikenal hama migran, ya, hama yang dari daerah satu ke daerah yang lainnya yang dibawa oleh angin. Kemudian presipitasi. Dari presipitasi adalah curah hujan. Ya, di sini. Tentu saja kalau curah hujan itu fungsinya adalah sebagai sumber air. Kemudian yang baik untuk pertumbuhan tanaman adalah hujan yang merata. Jadi misalkan satu wilayah
Indramayu hujannya merata, ya tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, itu merata semua, itu sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Tapi kalau hujannya tidak merata, misalkan di Losarang besar, di misalkan di Widasari misalkan kecil, di Indramayu tidak hujan, itu curah hujan yang tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian data presipitas yang penting dalam menguraikan iklim daerah lain. Biasanya kalau di persyaratan tumbuh itu adalah curah hujan yang sangat data yang sangat diperlukan. Curah hujan bisa curah hujan per bulan, bisa curah hujan per tahun, ya. Jadi di sini misalkan curah hujan jumlah curah hujan rata-rata tahunan atau bulanan tadi, ya. Kemudian jumlah hari hujan rata-rata, misalkan 1 bulan rata-rata berapa hari hujannya, ya. Kemudian di sini penyebaran presipitasi musiman tadi, musim-musim itu penyebaran hujannya rata atau tidak. Kemudian udara. Sini udara yang paling penting adalah oksigen. Ya, oksigen merupakan faktor kritis bagi pertumbuhan tanaman. Kalau tidak ada oksigen, tidak akan tumbuh. Sama seperti kita. Kalau tidak ada oksigen, kita tidak bisa akan hidup. Karena oksigen itu berperan dalam metabolisme, berperan dalam fotosintesis kalau pada tanaman. Kemudian karbon dioksida penting bagi tanaman sebagai sumber karbon. Ya, tadi ingatkan di fotosintesis CO2 plus H2O. Nah, karbon dioksida dengan air itu sumber karbonnya untuk membentuk karbohidrat, protein, lemak itu dari karbon dioksida. Nitrogen ini juga sangat penting sekali bagi pertumbuhan tanaman. Dia tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Nitrogen ini bisa ada di udara dan bisa ada di dalam tanah, atau nitrogen yang bisa diserap di dalam tanah. Nah, misalkan nitrogen yang dapat diserap tanaman, tapi walaupun jumlah nitrogen di udara itu nomor 1, ya, nitrogen dengan oksigen di udara itu kebanyakan nitrogen daripada oksigen, ya, tetapi tidak semua nitrogen bisa digunakan atau diserap oleh tanaman. Hanya nitrogen yang bentuknya nitrat saja, nitrat yaitu NO3 atau amonium, ya, amonium atau NH4 plus ini adalah nitrogen yang bisa diserap atau digunakan oleh tanaman. Dan ini beberapa contoh persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Ya. Contoh tanaman sawi, ini bisa kita lihat teksturnya gembul, tadi dikatakan kaya bahan organik, jenis tanahnya andosol, regosol, pH tanah 6-7, ketinggian tempat dari terendah sampai tinggi, kisaran 5 mdpl sampai 1200 mdpl. Ini dilihat dari tanahnya. Ya, kalau dilihat dari iklimnya adalah iklim kering. Pada suhu 15 sampai 20 derajat Celcius, tidak tahan terhadap curah hujan yang tinggi. Jadi kalau menanam sawi lebih baik pada musim kemarau. Kemudian tanaman bayam, ya, sebagai sayuran daunnya, ini tekstur sama, gembur, liat berpasir dan sebagainya. Kemudian pH tanahnya kisaran 6 sampai 7. Ketinggian tempat dari dataran rendah sampai tinggi, yaitu sama dengan tadi dengan sawi. Kemudian iklim juga kisarannya sama, 20 sampai 32 derajat Celcius. Tidak tahan terhadap curah hujan yang tinggi, artinya tidak tahan terhadap genangan air. Kemudian kalau kita sayuran buahnya, contoh cabai, ini cabai merah, ini struktur lemah, gembur, tidak terlalu liat dan tidak terlalu porus. Ya, mungkin kalian sudah tahu porus itu apa. Ya, di kelas 1 ya, kalian belajar dasar-dasar budidaya itu ada sering sekali istilah porus. Jenis tanah andosol, latosol, ultisol, dan regosol. pH tanah kisaran 5,5 sampai 6,8 dengan pH optimal pH 6,0 sampai 6,5 atau secara netral. Ketinggian tempat 25 mdpl sampai 1200 mdpl dengan iklim. Ya, di sini ada curah hujan 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Matahari cukup banyak, ya, cahaya mataharinya sehingga tidak perlu naungan. Dengan fotoperiodisitas atau cahaya periode terangnya itu 10 sampai 12 jam.
suhu optimalnya 24 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 80%. Yang terakhir adalah tanaman tomat. Tekstur gembur dan subur, jenis tanah andosol dan regosol, pH tanah kisaran 5 sampai 6, cukup air namun tidak tergenang, kemudian ketinggian tempat 200 sampai 1500, suhu 17 sampai 20 derajat Celcius, cukup sinar matahari namun tidak terlalu terik. Jadi mungkin itu saja, nanti tolong kalian cari syarat tumbuh untuk tanaman sayuran daun dan tanaman sayuran buah selain yang ini ya. Jadi satu orang minimal dua tanaman sayur daun dan dua sayur buah, tapi jangan yang sudah dicontohkan, kalian cari komoditas yang lainnya, sayuran yang lainnya. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian WA ke grup mata pelajaran. Untuk pertemuan berikutnya, kalian siapkan 1 atau 2 persyaratan tumbuh. Tadi saya sudah sebutkan, tugasnya adalah mencari persyaratan tumbuh 2 tanaman sayuran daun dan 2 tanaman sayuran buah. Ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Kita nanti pertemuan berikutnya akan membahas dengan atau penugasan ya, penugasan dan kalian identifikasi karakteristik ruang lingkup dengan persyaratan tumbuhan tanaman sayuran ya. Sekian saja, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat.